perkenalkan saya Devita Sari dengan NPM 24610129, mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen kelas K4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro Budirianto, SEMM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka PT Semen Batu Raja Tbk dengan periode analisis tahun 2024 sampai 2025. Selanjutnya, profil dan sumber data. PT Semen Batu Raja Tbk dengan kode saham SMBR ini bergerak pada sektor semen dan bahan bangunan atau basic material. Kegiatan utama perusahaan adalah memproduksi dan memasarkan semen untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan juga konstruksi di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Produk utama PT Semen Batu Raja Tbk ini meliputi semen Portland Composite, Ordinary Portland Cement, White Clay, batu kapur, dan jasa angkut atau logistik pendukung penjualan. Alasan memilih perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk ini karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbuka yang bergerak di industri semen dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMBR. Laporan keuangan perusahaan juga tersedia secara lengkap untuk periode 2024 sampai 2025 sehingga memudahkan analisis mengenai pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Laporan yang digunakan dalam analisis adalah laporan keuangan konsolidasi PT Semen Batu Raja Tbk dan entitas anak tahun 2025 dengan periode perbandingan tahun 2024 dan 2025. Data yang digunakan berasal dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasi, lalu catatan atas laporan keuangan khususnya catatan pendapatan dan beban pokok penjualan. Untuk sumber data, laporan keuangan konsolidasi PT Semen Batu Raja Tbk dan entitas anak tahun 2025. Yang pertama, data laporan laba rugi halaman 3, laporan keuangan dan halaman 13 pada file PDF. Lalu yang kedua, data pendapatan dan beban pokok catatan di halaman 27 dan catatan 28 pada laporan keuangan. Lalu perbandingan kinerja data keuangan PT Semen Batu Raja Tbk di sebelah kiri sudah tertera perbandingan data dari keuangan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2024 sampai 2025. Angka tersebut didapat dari data laporan laba rugi halaman 3 di laporan dan keuangan halaman 13 pada file PT Semen Batu Raja Tbk. Untuk perhitungan perubahan pendapatan, rumusnya pendapatan 2025 dikurangi pendapatan 2024. Jadi 2.361.905.786 dikurangi 2.091.352.268 rupiah. Hasilnya 270.553.518 rupiah. Untuk presentasenya juga bisa dikalikan dengan 11%, jadi hasilnya ada 12,94%. Lalu untuk perhitungan perubahan laba rugi juga bisa teman-teman lihat ya, udah tertera di PPT. Jadi hasilnya itu adalah Rp42.670.458. Untuk presentasenya juga dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 33,01%. Sehingga pendapatan PT Semen Batu Raja Tbk meningkat sebesar Rp270.553.518 atau 12,94%. Lalu laba bersih perusahaan juga meningkat sebesar Rp42.670.458 atau 33,01%. Gitu. Jadi bisa teman-teman lihat juga ya di PPT sudah tertera dan hasilnya ini, datanya ini, angkanya juga real dapat dari laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk. Selanjutnya, analisis biaya dan laba. Rumus menghitung persentasenya beban pokok penjualan yaitu dalam kurung beban pokok penjualan dibagi pendapatan dikali 100%. Tahun 2024 senilai Rp1.492.901.105 dibagi Rp2.091.352.268 dikali 100%, hasilnya 71,39%. Untuk tahun 2025 senilai Rp1.649.067.618 dibagi Rp2.361.905.786 dikali 100%, hasilnya 69,82%. Selanjutnya menghitung margin laba kotor. Rumusnya laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Untuk tahun 2024 Rp594.451.163 dibagi Rp2.091.352.268
dikali 100% sama dengan 28,61%. Untuk tahun 2025, 712.838.168 rupiah dibagi 2.361.905.786 rupiah dikali 100%, hasilnya 30,18%. Dan di atas sebelah kanan juga sudah terdapat tabel dari perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Semen Batu Raja Tbk menjadi lebih efisien pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari penurunan persentase beban pokok penjualan serta peningkatan margin laba kotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan biaya produksi dengan baik meskipun pendapatan meningkat. Dengan efisiensi biaya yang lebih baik, laba kotor perusahaan juga mengalami peningkatan, sehingga kinerja operasional perusahaan pada tahun 2025 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan tahun 2024. Kemudian penyebab perubahan kinerja. Faktor 1 yaitu peningkatan volume penjualan terutama di wilayah pasar basis. Total pendapatan perusahaan meningkat dari 2,09 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,36 triliun pada tahun 2025. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan penjualan semen khususnya di wilayah Lampung yang naik dari 653,2 miliar menjadi 945,1 miliar. Selain itu, penjualan white clay, batu kapur, dan jasa akut juga mengalami peningkatan sehingga turut mendorong kenaikan pendapatan perusahaan. Untuk dampak terhadap perusahaan sendiri, pendapatan perusahaan meningkat sebesar sekitar 12,94%, laba kotor dan laba bersih ikut meningkat karena penjualan yang lebih tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Untuk faktor yang kedua, yaitu peningkatan biaya produksi atau bahan bakar dan listrik. Walaupun kinerja perusahaan ini meningkat, perusahaan juga menghadapi kenaikan beberapa komponen biaya produksi. Bahan bakar dan listrik meningkat dari 437,709 miliar pada tahun 2024 menjadi 481,60 miliar pada tahun 2025. Selain itu, biaya bahan baku dan bahan penolong juga naik dari 338,39 miliar menjadi 355,2 miliar seiring meningkatnya aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dampak terhadap perusahaan sendiri, beban pokok penjualan meningkat dari 1,49 triliun menjadi 1,65 triliun. Namun karena kenaikan pendapatan lebih besar daripada kenaikan biaya produksi, perusahaan ini tetap mampu meningkatkan laba. Sumber penjelasan ini dari laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2025 di catatan 27 pendapatan halaman 60 pada laporan keuangan atau halaman 70-an pada PDF. Untuk yang kedua, laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk ini pada tahun 2025 catatan 28 beban pokok pendapatan halaman 60 pada laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2024 sampai 2025, dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan ini membaik. Pendapatan meningkat dari 2,09 triliun menjadi 2,36 triliun, sedangkan laba bersih juga meningkat dari 129,25 miliar menjadi 171,92 miliar. Presentasi beban pokok penjualan juga menurun dari 71,39% menjadi 69,82%, sehingga margin laba kotor ini meningkat menjadi 30,18%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan laba yang lebih baik. Untuk masalah utamanya sendiri, meskipun kinerja perusahaan ini meningkat, perusahaan masih menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama biaya bahan bakar, listrik, dan juga bahan baku. Jika tidak dikendalikan, kenaikan biaya tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan pada periode berikutnya. Sebagai rekomendasi dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi, terutama penggunaan energi, bahan bakar, dan bahan baku agar biaya operasional ini dapat ditekan dengan cara memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan penjualan, terutama di luar gaya pasar utama, sehingga pertumbuhan pendapatan ini dapat terus dipertahankan. Yang terakhir, saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan juga penjelasan dalam video ujian akhir semester ini merupakan pekerjaan saya sendiri. Apabila menggunakan AI, penggunaannya terbatas pada membantu memperbaiki bahasa, menyusun tampilan slide, dan juga mengatur urutan presentasi. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas ini. Sekian pemaparan materi terkait dengan analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka pada PT Semen Batu Raja Tbk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.